Oke, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu cetak biru buat mengubah total hubungan kita sama yang namanya uang. Ini idenya dari buku Anda Berhak Menjadi Kaya. Jadi siap-siap ya, karena ini bukan cuma soal nabung, tapi lebih ke ngerombak total cara kita mikirin soal keuangan. Kita mulai dari sebuah konsep yang mungkin kedengarannya familiar banget buat sebagian besar dari kita, yaitu perasaan kayak kejebak sama uang, seolah-olah nggak ada jalan keluar. Nah, buku ini menyebutnya penjara uang. Gimana? Kutipan ini rasanya ngena banget kan? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Stres finansial itu nyata, dan rasanya emang bikin sesek. Nah, inilah yang disebut penjara uang. Sebuah siklus yang terus-menerus maksa kita buat khawatir soal besok, bukan buat ngebangun masa depan. Penjara ini tuh nggak dibangun sama satu hal aja, tapi oleh sebuah sistem. Ada stres yang nggak ada habisnya, utang yang terus ngejerat, plus pekerjaan yang rasanya nguras jiwa. Semua ini kalau digabungin, bikin kita ngerasa sistemnya tuh nggak adil. Dan akhirnya kita cuma bisa fokus buat bertahan hidup hari ini, bukan mikirin gimana caranya bisa sejahtera di masa depan. Oke, terus pertanyaannya, gimana cara kabur dari penjara ini? Kuncinya ternyata bukan ada di rekening bank kita loh. Jalan keluarnya justru dimulai dari dalam, dari pikiran kita sendiri. Nah, ini dia perubahan pola pikir yang paling penting. Anggap diri Anda itu CEO dari hidup Anda. Terus uang Anda, anggap aja itu karyawan Anda. Tugas dia adalah kerja keras buat Anda. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Bukan sebaliknya. Ini soal siapa yang pegang kendali. Coba deh perhatiin, gimana perubahan kata-kata yang kelihatannya sepele ini bisa mengubah kekuatan kita. Bilang, saat ini tidak ada dalam anggaran saya daripada saya bangkrut, itu mengubah posisi kita. Dari korban jadi seorang manajer. Ini bukan soal denial ya, tapi soal pernyataan bahwa kita yang pegang kendali atas sumber daya yang kita punya. Pola pikir yang kuat butuh rencana yang cerdas biar bisa jadi kenyataan. Nah, untungnya buku ini ngasih kita resepnya. Sebuah cetak biru 3 langkah yang simpel tapi luar biasa efektif untuk membangun kekayaan. Langkah pertama jelas adalah tingkatkan penghasilan. Anggap aja ini kayak ngisi bensin ke mesin kekayaan Anda. Kalau bensinnya nggak cukup, ya mesinnya nggak bakal jalan kan? Langkah kedua ini soal efisiensi, bukan soal pengorbanan atau hidup sengsara. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat dari pengeluaran yang nggak perlu, itu sebenarnya adalah modal baru. Ini adalah langkah strategis buat mempersenjatai masa depan kita. Dan ini dia langkah pamungkasnya. Disinilah keajaiban itu terjadi. Selisih antara pemasukan dan pengeluaran itu ibarat benih kekayaan Anda. Jangan biarkan benih itu cuma diam. Tanam, investasikan, dan lihat dia tumbuh. Jadi, ini dia intinya. Formula buat keluar dari penjara uang. Tingkatkan penghasilan, kurangi pengeluaran, investasikan selisihnya. Lakukan terus-menerus. Sesederhana itu, tapi juga sekuat itu dampaknya. Nah, sekarang kita udah punya cetak birunya, waktunya kita jadi manajer yang tegas. Setiap rupiah yang kita punya harus dikasih pekerjaan. Nggak boleh ada satupun yang nganggur. Sebagai CEO hidup kita, tugas kita adalah mengalokasikan setiap rupiah pemasukan ke salah satu dari 4 pos ini. Nggak ada pos kelima. Setiap rupiah harus punya tujuan yang jelas. Entah itu untuk keamanan, yaitu menabung. Untuk kebutuhan sekarang, yaitu membelanjakan. Untuk memberi dampak, itu berbagi. Atau untuk pertumbuhan, yaitu berinvestasi. Buku ini ngasih contoh kerangka kerja kayak gini. Angka-angkanya tentu bisa disesuaikan sama kondisi masing-masing ya. Tapi prinsipnya yang penting, kita harus sengaja mengalokasikan uang kita dengan porsi terbesar untuk dibelanjakan, tapi porsi yang cukup besar juga untuk investasi dan tabungan, kita jadi bisa menyeimbangkan kebutuhan hari ini dengan tujuan di masa depan. Tapi buat apa sih semua ini? Kenapa kita repot-repot membangun mesin kekayaan ini? Jawabannya bukan cuma biar jadi kaya. Tujuan akhirnya itu jauh lebih berharga daripada uang itu sendiri. Nah, ini dia hadiah utamanya. Meraih waktu luang Anda. Ini bukan soal bisa beli barang-barang mewah, tapi soal bisa membeli kembali aset kita yang paling berharga dan gak bisa diganti, waktu kita. Kekayaan yang sejati adalah kebebasan buat nentuin sendiri gimana kita mau menghabiskan setiap menit dari hidup kita. Kendali ini artinya kebebasan buat bisa datang ke acara pentas seni anak kita di tengah hari kerja, atau mungkin ngambil cuti setahun buat ngejar mimpi tanpa harus pusing mikirin kewajiban finansial. Itulah kebebasan sejati yang jadi tujuan akhir dari semua cetak biru ini. Jadi, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan terakhir ini.
Coba renungkan sejenak, saat Anda menjalani hari-hari, siapa sih yang sebenarnya ngatur jadwal Anda? Atasan Anda? Tagihan-tagihan Anda? Atau Anda sendiri? Memikirkan jawaban dari pertanyaan ini adalah langkah pertama untuk mengambil kembali kendali itu.